Jadi yang benar adalah bahwa semua dosa itu diterima tobatnya, termasuk membunuh. Memang ada riwayat dari Ibnu Abbas ya di tafsir surat 4 ayat 93. Nah, surat An-Nisa 93. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Nah, di ayat tersebut billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi surat An-Nasr, surat yang ke-110 urutan dalam Al-Quran Karim, dan dia satu dari 3 surat yang paling pendek di Quran. Di Al-Quran ada 3 surat yang cuma 3 ayat. Apa ya selain surat An-Nasr? Surat An-Nasr, terus Al-Kautsar, terus Wal Asr, ya surah Al-Asr. Jadi idza jaa nasrullah, An-Nasr yang kita akan bahas. Kemudian Al-Kautsar dan Al-Asr. Tuh, 3. Dari 3 ini yang paling pendek adalah Al-Kautsar, paling pendek. Surat An-Nasr ini surat terakhir turun secara utuh. Ya, dia surat yang terakhir turun secara utuh. Turunnya bahkan di hari Arafah ketika Nabi SAW sedang haji wada. Haji wada itu tahun berapa Hijriyah? Haji wada tahun berapa Hijriyah? Nah, ini kayak gini-gini harus tahu nih. Tahun 10 Hijriyah. Nabi wafat tahun berapa deh? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ingat ya? Nabi wafat tahun 11 Hijriah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Jadi tanggal lahir Nabi dengan tanggal wafat beliau sama, 12 Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal tahun 11. Nah, beberapa bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah tahun berapa berarti? 10. Nah, Nabi itu melakukan haji wada. Haji wada itu tanggal ya tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Di hari Arafah, berarti hari Arafah, siapa di sini yang sudah pernah ke Padang Arafah? Hari Arafah itu apanya haji tuh? Saya bilang puncaknya haji. Hari Arafah. Memang dia seolah-olah baru mulai, memang gitu. Tapi itu justru rukun terpentingnya adalah ngapain di Arafah? Wukuf di Arafah dari zuhur kira-kira sampai maghrib. Ya. Walaupun sekarang jamaah Indonesia susah sampai maghrib, biasanya sore udah langsung suruh pindah tempat karena sudah penuh sekali. Malah sebagian jamaah haji itu yang lansia tahun ini kemarin haji terakhir tuh bulan Juni ya, itu banyak sekali jamaah lansia. Akhirnya ketika wukuf di Arafah tuh bisnya doang tuh Arafah, Pak Ustadz, jamaah sejenak beberapa saat udah pergi lagi, sah wukuf di Arafah. Memang Arafah ini luar biasa sangat pentingnya, sampai-sampai ya harus datang situ walaupun sejenak, Nah, saat Arafah tuh kalau datang lengkap ya utuh dari awal, zuhur itu akan diperdengarkan apa? Khutbah Arafah, zuhur. Kemudian habis itu ya sholat zuhur dan asar, dan kemudian doa, zikir, sholawat sampai maghrib tadi.
di sore hari itu momen-momen seperti itu, momen sangat syahdu, bahwa mau yang haji mau yang nggak haji itu kalau lihat di TV atau di internet saat momen wukuf di Arafah akan terharu, apalagi kalau benar di tempat itu. Nabi menerima surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang, idza jaa nasrullah, pertolongan dari Allah. Boleh juga diterjemahkan kemenangan dari Allah, karena nasr dalam bahasa Arab itu artinya pertolongan dan sekaligus artinya juga kemenangan, dulunya boleh. Jadi nasr artinya pertolongan, juga nasr artinya kemenangan. Kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya kemenangan dan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan diterangkan. Wal fath dan fath. Nah, jadi kalau mau diterjemahkan nasr kemenangan kelihatan seperti berulang. Makanya terjemah enaknya pertolongan dari Allah, wal fath dan kemenangan dari Allah juga. Dan yang dimaksud dengan nasrullah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau ini, adalah Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Ini tahun 10 Hijriah. Berarti Nabi sudah berdakwah 23 tahun. Bapak-bapak bayangkan, ya 23 tahun Nabi itu dakwahnya Nabi gampang apa susah? Susah ya? Susah lah. Nabi di Mekah 13 tahun harus dakwah sembunyi-sembunyi pertama-tama. Begitu terang-terangan dimusuhin. Jadi jangan kita anggap remeh sholat yang kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sholat nih di masjid nih, aman, adem. Coba Nabi dulu sholat. Gimana Nabi sholat? Lagi sholat diapain sama orang Quraisy? Ditaruhin kotoran, mohon maaf. Ya Allah. Nah, kita kalau sholat sekali-kali hadirkan momen kita tuh betul-betul dapat nikmat besar bisa sholat. Nabi kita yang ngajarin kita sholat siapa? Nabi kan. Shollu kama ra'aitumuni. Sholat seperti melihat aku sholat. Beliau sendiri sholat lagi sujud dikerjain semua orang-orang. Sahabat lain juga sama. Ketahuan sholat disiksa. Ternyata langgeng dakwah Nabi Islam. Kaya orang-orang masuk Islam banyak. Bahkan termasuk sampai orang-orang Mekah semua masuk Islam. Jadi tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Haji Wada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 2 tahun sebelum Haji Wada, Fathu Mekah. Itulah wal fath dan kemenangan, Fathu Mekah. Jadi bayangin Nabi lagi di Arafah wukuf, menerima surat idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi akan ingat di kota inilah sekitar 20 tahun lalu saya disiksa. Di kota inilah 20 tahun lalu pengikutku ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang disiksa. Sekarang 20 tahun setelahnya kurang lebih, orang-orang di kota Mekah ini masuk Islam, ikut haji. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Bayang gak, benar sumringahnya Nabi datang menerima surat ini. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Ya Allah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ini momen surat ini turun, hajinya pun haji apa namanya? Haji wada tadi saya bilang. Wada itu artinya perpisahan. Haji wada, haji perpisahan. Karena Nabi bilang di khutbah haji wada, "La inilah arakum ba'da ami hadza." Saya mungkin nggak lihat, la'alillah arakum, nggak lihat kalian lagi setelah tahun ini. Benar. Setelah haji wada, Nabi
cuma hitungan sekitar 2 bulan, ya 3 bulan lah kasarnya, itu wafat. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan Nabi SAW di momen Haji Wada itu melihat umat Islam paling banyak, karena yang ikut Haji Wada sekitar 100.000 orang. Hari ini yang ikut haji itu 2 juta. Paling full haji itu tahun ini itu 2 juta jamaah kurang lebih. Bayangin 100.000 juga udah banyak. 100.000. Kalau kira-kira 100.000 tuh lapangan bola penuh ya? Mungkin penuh ya? Masjid ini berapa kapasitasnya? Masjid ini berapa kapasitasnya? 200 ya? 100.000, banyak banget. Dari mana itu 100.000? Itu orang-orang Islam dari seluruh penjuru Arab. Karena sejak tahun 7 Hijriah, berarti 3 tahun sebelum ini, itu orang-orang suku-suku Arab datang ke Madinah, masuk Islam. Apalagi Mekah udah masuk Islam tahun 8. Oh, makin-makin orang-orang lain ikut-ikutan masuk Islam. Makanya Haji Wada tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang sudah muhajirin, sudah ansor, enggak. Banyak juga di situ bahasa kita mu'alaf ikut Haji Wada. 100.000. Ya Allah. Dan Nabi pidato terakhir di hadapan orang sebanyak itu. Apa yang beliau sampaikan itu sangat penting sekali. Mungkin bukan sekarang tempat membahas khutbah Haji Wada. 2 bulan lalu saya di Australia itu, baik di Sydney, di Canberra maupun di Melbourne, sama-sama hampir semua masjid itu menempelkan teks khutbah Haji Wada bahasa Inggris. Saya ditanya oleh orang dari Indonesia, kenapa ya kok di Australia kayak gini, semua masjid ada teks khutbah Haji Wada? Saya bilang mungkin karena biar orang-orang di Australia ini melihat inti ajaran Islam itu ada di khutbah Haji Wada. Karena itu momen Nabi menyampaikan pidato dengan hadirin terbanyak. Nggak pernah sebelumnya itu nggak ada. Masjid Nabawi ya kecil loh, kecil. Kita jangan bayangin Masjid Nabawi kayak hari ini, enggak, kecil. Masjid Nabawi yang zaman Nabi itu yang depan 4 imam lah, dekat makam Nabi, yang banyak tiang-tiang kecil-kecil. Nah itu tuh segitu aja tuh, segitu. Ya ada kubah hijau di atas. Itu Masjid Nabawi zaman Nabi, sekecil itu. Yang kita kalau mau dapat mesti jam 3 pagi itu datang situ, baru dapat. Datang jam 4 aja udah belakang udah. Datang jam 5 di luar. Mau ke situ sih setengah 2, jam 3 lah, jam 3. Penuh banget. Nah itu tuh kecil gitu Masjid Nabawi. Ya kalau penuh ya nggak akan 100.000. Mungkin masjid ini ya tadi 200 ya segitulah. Tapi Haji Wada 100.000. Makanya begitu penting yang akan beliau sampaikan, karena momen sebentar dan terakhir. Ternyata di momen seperti itu turun surat. Surat apa nih? An-Nasr. Ya Allah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ, dan engkau melihat wahai Nabi Muhammad SAW, kau melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk ke agama Allah, masuk Islam, afwaja, berbondong-bondong, banyak-banyak, sekelompok demi kelompok, itu afwaja. Wah, benar. Jadi kenaikan jumlah muslim sejak tahun 7. Ya, pokoknya setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kan tahun 6. Sejak saat itu sampai Haji Wada, jumlah kaum muslim meningkat drastis. Engkau melihat orang Mekah, bahkan Mekah yang dulu musuhnya Nabi masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan itu
lebih dari setengah sirah nabawiyah itu Abu Sufyan antagonis. Tapi sejak Fathu Mekah, sebelumnya sedikit, beberapa hari sebelum Fathu Mekah, jadi Muslim. Tuh bayangin. Makanya kadang unik kalau bahas sirah nabawiyah. Saya pernah berapa kali bikin pengajian sirah nabawiyah dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, itu agak bingung Abu Sufyan. Tapi dari awal harus dibilang radhiyallahu anhu, harus radhiyallahu anhu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi saya terangin bahwa awalnya dia musuh memang. Saya mau Khalid bin Walid dan banyak nama lain. Ikrimah bin Abu Jahal juga masuk Islam. Hindun. Coba kita kalau kecil ingat Hindun, ingatnya jelek ya. Hindun tuh Fathu Mekah masuk Islam bareng suami beliau. Siapa suaminya Hindun? Abu Sufyan masuk Islam. Hindun minta maaf ke Nabi. Gitu. Bahkan sampai ada ayat turun tentang Hindun di surat 60 ayat 11. Surat Al-Mumtahanah. Jadi musuh Nabi, Suhail, ya, apalagi banyak masuk Islam. Bapak-bapak bayangin tuh, betapa enggak sumringahnya Nabi. Tapi di tengah kegembiraan luar biasa, tentu penuh haru. Ternyata Allah tidak bilang ke Nabi, maka pestalah. Nah gitu ternyata. Mungkin kalau kita pesta syukuran, ya syukuran dalam arti zaman sekarang gitu ya. Kalau anak lulus kuliah, terima kerja, ini lagi tes PNS kan nih, hari-hari bulan-bulan tes PNS nih, lulus tes PNS, syukuran, itu bagus, boleh saja, alhamdulillah. Tapi Nabi diajarin sama Allah, tasbihlah. Bihamdi rabbika, sembari memuji Tuhan, memuji subhanallah, walhamdulillah, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Astagfirullah. Apa yang lagi dilakukan? Ngapain Nabi? Kok habis dakwah sukses, yang masuk Islam 100-an ribu dari nol. Kalau kita ingat-ingat lagi masa dakwah Nabi, dari Nabi itu disekel sama Jibril, bahasa kita gitu, dipeluk oleh Jibril, turun gemeteran. Nabi gak percaya beliau itu Nabi, yang meyakinkan tuh Khadijah. Dari gitu sampai terus 23 tahun berlalu, orang sebanyak itu masuk Islam. Satu Arab di peta kita lihat tuh, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, Kuwait, segitu tuh masuk Islam. Masuk Islam sendiri. Nabi Haji Wada itu muslimin udah sejazirah Arab. Belum ke Irak, belum ke Mesir, belum ke Syam. Yang di situ ada Palestina, dengan Allah bebaskan, Allah bantu saudara-saudara kita. Belum, tapi Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Emirat Arab itu udah satu semenanjung Arabia istilahnya. Itu udah masuk Islam. Itu kan sukses, bisa dibilang sukses. Kenapa kok Allah suruh Nabi istighfar? Istighfar habis maksiat, habis dosa, bagaimana nih? Coba bantuin saya. Kira-kira apa rahasianya kok habis dakwah sukses, menang, berjaya, orang masuk Islam berbondong-bondong, suruh istighfar? Kenapa suruh minta ampun? Nah, coba silakan. Apa kira-kira? Kenapa suruh istighfar? Bukan apa gitu. Nah, gimana aja, gimana? Mungkin masalah, jadi mungkin Nabi selama 23 tahun berdakwah, ya sebagai manusia biasa tidak lepas dari mungkin hal-hal yang tidak ideal. Minta boleh, Masya Allah. Nah itu Nabi, itu sekelas Nabi. Coba ketua DKM Al-Hikmah kalau berhasil sholat subuh masjidnya 10 soft, perlu istighfar nggak kira-kira? Ya nanti. Astagfirullah. Walaupun udah sukses tuh, sholat subuh masjid Al-Hikmah subuh ya 10 soft. Selama ini subuh berapa soft? 3 soft. Misalnya ketua DKM Al-Hikmah nih berhasil, udah
setelah 5 tahun jadi ketua DKM misalnya, di tahun kelima 10 sholat subuh sampai masjid penuh, udah kayak sholat Jumat. Itu mungkin kalau kayak gitu kita mungkin lupa kita istighfar. Nabi itu disuruh istighfar sama Allah karena suksesnya dakwah tetap aja ada kondisi-kondisi momen-momen yang tidak ideal, yang nggak sempurna. Kita semua tahu Nabi pernah ditegur sama Allah di Quran 7 kali ditegur. Surat Abasa misalnya, itu kan terkait dakwah. Nabi dalam tanda kutip cuekin orang yang tidak melihat, dicuekin muka masam. Nabi ditegur Allah. Nabi pernah gampang menerima minta maafnya orang munafik, ditegur sama Allah. Ada 7 kali di Quran. Nabi pernah mengharamkan madu, yang mau minum madu lagi, Allah tegur, surat 66 At-Tahrim. Jadi benar, salah satunya karena sesempurna-sempurnanya satu keberhasilan mesti ada kekurangan. Makanya kita juga dalam sholat, habis sholat tuh apa kita? Pertama habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucapin habis salam? Pertama kali astagfirullahaladzim. Kok habis sholat istighfar? Emang habis ke diskotik? Kenapa habis sholat istighfar? Itu tadi, sebagus-bagusnya sholat kita, tetap aja kita merasa ada yang apa? Kurang, ada yang kurang mantep. Jangan-jangan tadi Fatihahnya kurang fasih, jangan-jangan sujudnya kurang khusyuk, rukuknya masih mikirin dunia. Nah karena itu habis sholat salam bukan hore, bukan hore, tapi astagfirullah. Kita mau sholat aja bilangnya la haula wala quwwata illa billah. Mau sholat panggil, ayo sholat, hayya ala sholat, la haula wala. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dari Allah. Sholat kita itu Allah yang ngasih kekuatan. Kalau Allah nggak ngasih kita kekuatan, nggak bisa sholat. Udah selesai sholat, istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kita dalam sholat. Ya Allah, tuh lihat. Ini bukan saya ngajarin umat Islam selalu sedih, selalu bersusah, enggak. Umat Islam juga banyak ayat nyuruh bahagia, ayat banyak optimis. Tapi seimbang juga. Optimis iya, bahagia iya, tapi juga di saat yang sama sadar diri masih penuh kekurangan. Sadar masih banyak salah dalam diri yang harus diperbaiki. Makanya kita nih bapak-bapak ibu sekalian mungkin bersyukur sekarang bisa datang pengajian. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, jangankan datang pengajian, sholat aja belum tentu. Nah sekarang pertanyaan saya, kita sombong nggak di depan mereka? Sombong nggak? Merasa, oh, emang aneh lebih soleh dari ente, begitu nggak? Enggak lah, justru kita apa? Makin rendah hati, malah kita merasa bersalah. Kenapa kita sholat tapi nggak ngajak orang? Itu kan di satu sisi kekurangan juga. Apalagi bapak-bapak coba cek anaknya dulu deh, anak-anak bapak-bapak nih pada coba udah sholat maghrib belum sekarang nih? Jamin ya udah pada sholat maghrib nih anak bapak-bapak nih. Nah kalau belum, nanti pulang ke rumah ditanya, udah sholat isya belum, udah sholat maghrib belum, tanya aja. Nah itu bentuk kita tuh tawadhu, bukannya meremehkan orang, enggak, tapi kita mengajak. Intinya Nabi disuruh setelah datang pertolongan Allah, kemenangan Allah, istighfar. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Maha penerima taubat. Kata Syekh Al-Bantani, aywatlub ghufranahu habban li nafsika. Mintalah ampun pada Allah, satu tujuannya supaya nggak sombong. Jadi kata Syekh Al-Bantani, tujuan pertama istighfarnya di Nabi itu biar nggak sombong, karena dengan istighfar sadar ada kekurangan. Dua, wastiqsaran li amalika, dan agar Nabi menganggap amalnya masih payah. Jadi penting kita tuh setelah beramal, amalan kita anggap apa? Nggak ada apa-apanya. Gitu. Terhadap amal sendiri
kita anggap nggak ada apa-apanya. Terhadap amal orang kita hormat, kita muliakan. Tapi amal sendiri kita anggap nggak ada apa-apanya. Tuh, mestinya gitu. Jangan kebalik. Amal sendiri, gede-gede. Amal orang, ya anggap kecil. Jangan kebalik. Amal kita nih, anggap kecil. Amal orang kita hormatin, kita doain biar diterima Allah. Jadi yang kedua, kenapa disuruh istighfar? Supaya nganggap amalan ini kecil. Wasdidhaman lihukillah. Yang ketiga, agar makin sadar keberhasilan dakwah ini berasal dari siapa? Dari Allah. Bukan karena Nabi Muhammad jago ceramah. Ya benar Nabi Muhammad jago ceramah, tapi bukan gara-gara itu doang. Itu nggak ada apa-apanya kalau bukan bantuan Allah. Bukan semata-mata karena Nabi akhlaknya cakep. Nabi akhlaknya cakep bener. Tapi di atas itu semua, keberhasilan dakwah Nabi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan istighfar sadar, astagfirullah. Ini dari Allah. Wastidrakan lima furrita minka min tarki Allah, yang tadi disebutin wajib. Dan agar sadar bahwasanya untuk menutupi kekurang sempurnaan dari yang Nabi lakukan selama berdakwah. Ya Allah. Tuh. Ternyata kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Tapi gitu tuh kayaknya kalau udah Idul Fitri gitu ya, kayaknya udah tinggi surganya udah kalau Idul Fitri itu kayaknya. Oh, saya ada sebulan penuh puasa, sebulan penuh qiyamul lail, salat tarawih, sebulan penuh udah baca Quran. Bagus, saya bilang bagus. Kita bersyukur juga tuh. Tapi tolong, justru kita semakin merasa rendah hati. Tahu sadarnya dari Allah juga. Makanya doanya orang kalau Idul Fitri itu kan mina aidin wal faizin taqabbalallahu minhum. Mina aidin wal faizin artinya kan semoga Allah jadikan kita mina aidin, termasuk orang-orang kembali kepada kebaikan, kesucian. Wal faizin, menang, orang-orang yang menang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kalian, amalku dan amalmu. Tuh. Jadi ternyata hari Idul Fitri ya, kita berdoanya mudah-mudahan diterima amal, mudah-mudahan diterima tobat, kembali bersih. Bukannya orang Islam diajarin sombong saat Idul Fitri, bukan. Kita bersyukur, senang, betul. Hati-hati juga. Saya nggak bilang Idul Fitri sedih, enggak. Idul Fitri senang. Tapi senangnya kita senang karena Allah beri kemudahan beramal soleh. Bukan senang karena merasa sudah lebih baik, sudah jadi orang baik, nggak butuh lagi kemudian untuk dibantu sama Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala penerima taubat. Jangan pernah putus asa. Dikisahkan ada orang di hadis Bukhari Muslim telah membunuh 99 jiwa. Ini terkenal hadis. 99. Bukan ditipu, Pak. Dibunuh. Bukan dijamret 99, tapi apa? Dibunuh. Gede banget dosa. Tapi dia menyesal. Kemudian dia bertanya, siapa yang bisa ngasih tahu saya ahli ilmu yang bisa membantu saya bertobat? Maka dibawa. Tapi bukan ke ahli ilmu, dibawa ke ahli ibadah. Maka kata dia, bagaimana Allah menerima tobatmu? Sudah 99 nyawa kamu hilangkan. Orang ini marah karena si ahli ibadah ini bilang udah ketutup pintu tobat. Marah dia. Karena marah dia apain? Bunuh. Berapa sekarang? 100. Maka malah ilmiah kata Nabi. Sempurna 100. Tapi dia masih menyesal. Dia nyari siapa yang bisa membantu saya tobat. Dikasih tahu sekarang ke ahli ilmu. Ya, jadi kita tahu bahwa ahli ilmu derajatnya lebih tinggi daripada sekadar ahli ibadah. Tentu yang lebih tinggi adalah ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Kata ahli ilmu ini, waman yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi kamu dari tobat? Enggak ada. Di 100 nyawa masih bisa tobat. Maka kemudian disuruh, silakan kamu pindah kota, jangan di sini.
ke kota sebelah yang di situ banyak orang-orang soleh. Jalanlah dia, di tengah jalan meninggal. Sama malaikat diukur dan dibuat lebih dekat kepada kota tempat dia mau bertuju, mau berpindah untuk tobat, maka diterima tobatnya. Bayangin, udah 100 jadi dibunuh, oh terima tobatnya. Hindun tadi, itu Hindun lah tadi, saya cerita Hindun. Apa enggak parah tuh perbuatan Hindun tuh? Nyuruh budak Afrika Wahsy untuk apa? Nombak Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan Nabi. Udah gitu apa? Udah terbunuh, Hamzah syahid. Kemudian Hindun deketin, dibelek apanya tuh? Neneknya, makan. Apa enggak parah tuh? Tapi begitu waktu Mekah, Abu Sufyan suami Hindun masuk Islam. Hindun pun masuk Islam. Ketemu Nabi minta maaf, dimaafin sama Nabi. Bahkan ada hadis tentang Hindun, ada ayat tentang Hindun. Bayangin, ayat tentang Abu Sufyan, hadis tentang Abu Sufyan. Pintu tobat tidak tertutup. Nah, kita juga gitu sekarang. Ke diri kita dulu. Diri kita ini banyak salah. Jangan sampai setan berhasil membuat kita menganggap adalah nggak ada gunanya. Gue datang ke masjid lagi. Udah banyak dosa gue lakukan di masa muda. Udah tuh. Dan biasanya orang kalau udah kayak gini nih, itu tambah parah tuh. Banyak penjahat tuh nggak mau tobat. Padahal udah tahu dia salah, udah tahu. Udah bosan juga. Karena kalau orang jahat tuh lama-lama sampai pada titik dia ngapain? Bosan dengan kejahatannya. Ini mabuk. Lama-lama ada titik jenuh dia mabuk. Zina. Nanti ada titik tuh jenuh zina. Tapi kenapa nggak berhenti? Di antaranya karena dia merasa udah nggak mungkin lagi Allah terima tempatnya. Nggak mungkin, udah kotor diri saya. Tapi kita bilang innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Nggak boleh putus asa. Di ayat lain Allah bilang surat Yusuf, wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Di ayat lain banyak ayat tentang itu. Jadi terhadap diri sendiri dulu, jangan putus asa dari taubat. Jangan kita merasanya ada dosa nih. Biasanya kata Imam Ghazali dan Ilmuddin, orang tuh selalu ada ujian dosanya. Mesti dia ada ujian dosa. Karena kita nggak bisa hidup tuh udah kodrat manusia ya. Kata Nabi kan kul bani Adam khata', semua anak Adam tuh tukang bikin salah. Nah, kita kan ada karakter suka bikin salah. Nah, tapi bisa jadi setan membuat kita putus asa memperbaiki diri dari satu dosa itu. Kita bisa tobat dari ini, tobat dari itu, tobat dari. Nah, nanti setan akan menggoda. Kecuali dosa yang ini ente nggak bisa berhenti. Karena setan bakal bilang gitu ke kita. Khusus dosa ini nih, ente nggak akan bisa berhenti. Nah, berdasarkan ayat ini, kita nggak boleh percaya omongan setan. Tetap saya bisa tobat dari dosa ini. Setan nanti bilang, tapi kan nanti ente bakal bikin dosa lagi. Yang penting saya tobat, berhenti. Urusan nanti bikin dosa lagi itu urusan masa depan, nggak tahu. Bisa jadi kita khilaf. Yang penting saat ini saya apa? Tobat. Karena bukan syarat tobat. Coba kita ingat dari Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bilang syarat tobat ada berapa? 3 plus 1 jadi 4 nanti. Tapi dosa secara umum 3. 1 stop. 2 menyesal. 3 bertekad tidak mengulangi. Nah, kalau dosa-dosa tertentu ada tambahan syarat 4, yaitu minta maaf atau balikin duit gitu. Kalau kita nguri sendal baru diterima tobat kalau udah balikin sendal. Korupsi duit anggaran negara baru diterima tobat kalau balikin duitnya. Nah, tapi dosa secara umum 3. Tadi apa? Stop, menyesal, bertekad tidak mengulang. Nah, kata para ulama,
termasuk Imam Nawawi di sini. Syarat ketiga itu bertekad tidak mengulang. Bukan syaratnya tidak mengulang. Syaratnya apa? Bertekad tidak mengulang. Bukan tidak mengulang. Bisa bedain nggak? Syarat diterima taubat itu bertekad tidak mengulang. Bukan syarat taubat itu diterima tidak mengulang. Artinya, kalau misalnya Budi bikin dosa, satu dosa, terus dia taubat, stop, menyesal, bertekad tidak mengulang. Sekarang dosanya berapa? Berapa dosanya sekarang? 1 apa 0? 0 ya. Kenapa 0? Kan ada tobat. Ngapus. Atau batu tajud bima qablah. Tobat itu menghapus dosa sebelum. Nah, kalau besok, jangan besok, tahun depan khilaf, bikin dosa lagi. Berapa dosanya sekarang? 1 atau 2? 1. Kenapa 1? Ini dosa baru. Dosa yang sebelumnya udah hapus. Karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu bertekad tidak mengulang. Hanya. Jadi jangan mau digoda setan. Nanti lu juga bikin dosa lagi. Itu jangan terima tuh omongan setan. Itu udah masa depan, kita nggak tahu. Yang penting sekarang saya apa? Bertekad dulu, nggak mengulang. Bertekad. Asal kita bertekad, benar-benar jaga diri, maka dosa kita kehapus. Tapi kalau kita belum bertekad, malah mengandaikan nanti saya akan ulang, nah itu belum sempurna taubatnya. Balik ke sini. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan illa khatama bil istighfar. Diriwayatkan bahwasanya setelah turun ayat ini Nabi selalu istighfar setelah duduk-duduk. Dan menariknya lagi, Umar bin Khattab pernah ngumpulin sahabat-sahabat. Ini Umar. Kemudian nanya, ada murid-murid Nabi yang lain, Utsman, lain-lain. Umar jadi khalifah. Apa menurut kalian tafsir dari ayat ini? Kata mereka, Nabi udah berhasil dakwah. Umar bin Khattab pernah nanya Ibnu Abbas. Umar nanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, gimana menurut kamu? Kata Ibnu Abbas, ini tanda bahwasanya umur Nabi udah mau selesai. Karena tugas beliau kata Allah sudah tuntas. Berarti tugas Nabi selesai, berarti umur Nabi sudah selesai. Makanya disuruh sama Allah tasbih perbanyak, tahmid perbanyak, dan apa? Istighfar perbanyak. Karena udah mau meninggal. Umar kemudian memuji Ibnu Abbas. Kemudian Umar cerita, dulu pun begitu. Turun ayat ini, semua sahabat senang, kecuali satu orang nangis, yaitu Abu Bakar. Semua senang kecuali satu orang, Abu Bakar sedih. Sama, ditanya kenapa? Kok nangis malah? Kata Abu Bakar, karena berarti Nabi udah selesai tugas, Nabi bakal dipanggil sama Allah. Dan memang Nabi SAW hidup hanya 50 hari setelahnya. Demikian kata Syekh Al-Bantani, fa'asha ba'daha khamsina yawman. Nabi hanya hidup 50 hari setelah turun ayat. 50 hari tadi berapa? Ya 2 bulan ya, dan 2 bulan. Allah.